Ivan Petrovich Pavlov adalah seorang fisiologi dan dokter. Ia lahir pada 14 September 1849 di Ryazan, Rusia. Ia meninggal pada tanggal 27 Februari 1936 di Saint Petersburg, Rusia. Ayahnya bernama Peter Dmitrievich Pavlov, istrinya bernama Serapim Vasilievna Kartsevskaya. Ia dididik di sekolah gereja, lalu melanjutkan ke seminar teologi dan lulus sebagai sarjana kedokteran di bidang fisiologi dan memulai penelitian mengenai fisiologi pencernaan di Institute of Experimental Medicine dengan karya tulis Work of Dissective Glands and Conditioned Reflexes. Pada tahun 1883, ia mendapat gelar PhD setelah mempertahankan tesisnya mengenai fungsi otot jantung. Ivan Pavlov adalah seorang behavioristik terkenal dengan teori pembiasaan klasik atau bisa disebut classical conditioning. Pada dasarnya, classic conditioning adalah pembelajaran yang terjadi ketika stimulus netral, misalnya nada, dikaitkan dengan stimulus, misalnya makanan, yang secara alami menghasilkan perilaku. Dalam eksperimennya, Ivan Pavlov menggunakan anjing untuk sebagai percobaan untuk mengetahui hubungan-hubungan antara conditioned stimulus, unconditioned stimulus, conditioned response, and unconditioned response. CS atau disebut dengan conditioned stimulus adalah rangsangan yang mampu mendatangkan respon yang dipelajari, sedangkan respon yang dipelajari itu sendiri disebut CR. Adapun UCS berarti rangsangan yang menimbulkan respon yang tidak dipelajari, dan respon yang tidak dipelajari itu disebut UCR. Berikut adalah tahapan-tahapan eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Petrovich Pavlov. 1. Di mana anjing diberikan sebuah makanan, maka secara otomatis anjing akan mengeluarkan air liur. 2. Jika anjing dibunyikan sebuah bel, maka ia tidak mengeluarkan air. 3. Dalam eksperimen ini, anjing diberikan makanan setelah diberikan bunyi bel terlebih dahulu, sehingga anjing akan mengeluarkan air liur akibat pemberian makanan. 4. Setelah perlakuan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka ketika anjing mendengarkan bunyi bel tanpa diberikan makanan, secara otonom anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya. Dalam eksperimen ini, membentuk anjing mengeluarkan air liur tanpa diberikan makanan, karena awalnya anjing tidak merespon atau mengeluarkan air liur jika mendengarkan bel. Jika anjing terus-menerus diberikan stimulus berupa bunyi bel tanpa diberikan hadiah berupa makanan, maka kemampuan stimulus terkondisi atau bunyi bel untuk menimbulkan respon air liur akan hilang. Hal itu disebut extinction atau penghapusan. Pavlov mengemukakan 4 peristiwa eksperimental dalam proses akuisisi dan penghapusan sebagai berikut. 1. Stimulus tidak terkondisi atau disebut UCS. Suatu peristiwa lingkungan yang melalui kemampuan bawaan dapat menimbulkan refleks organismik, contoh makanan. Kedua, stimulus terkondisi atau disebut CS. Suatu peristiwa lingkungan yang bersifat netral dipasangkan dengan stimulus tak terkondisi, contohnya bunyi bel adalah stimulus netral yang dipasangkan dengan stimulus tidak terkondisi berupa makanan. Yang ketiga, respon tidak terkondisi atau disebut UCR. Refleks alami yang ditimbulkan secara sendirinya, contoh mengeluarkan air liur. Yang keempat, respon terkondisi atau disebut CR. Refleks yang dipelajari dan muncul akibat dari penggabungan CS dan US. Contoh, keluarnya air liur akibat penggabungan bunyi bel dan makanan. Dalam kehidupan sehari-hari, ada situasi yang sama seperti pada anjing. Sebagai contoh, suara lagu dari penjual es krim Walls yang berkeliling dari rumah ke rumah. Awalnya mungkin suara itu asing, tetapi setelah si penjual es krim sering lewat, maka nada lagu tersebut bisa menerbitkan air liur apalagi pada siang hari yang panas. Bayangkan, bila tidak ada lagu tersebut, betapa lelahnya si penjual berteriak-teriak menjajakan dagangannya.
Dari eksperimen yang dilakukan Ivan Pavlov terhadap seekor anjing menghasilkan hukum-hukum belajar, di antaranya 1. Law of Respondent Conditioning, yakni hukum pembiasaan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan, yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. 2. Law of Respondent Extinction, yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun.